Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai penilaian aktiva dan juga penentuan laba alternatif, sebuah topik yang sangat fundamental dalam teori akuntansi. Nah, dalam dunia akuntansi kita tidak akan cukup hanya mencatat transaksi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sih kita akan mengukur nilai suatu aset secara tepat. Apakah kita akan menggunakan harga yang dibayarkan di masa lalu, atau harga yang ada pada pasar saat ini, atau nilai manfaat ekonomi yang akan kita terima di masa depan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang melahirkan berbagai metode penilaian alternatif dalam akuntansi. Dan dari sekian banyak metode yang ada, setiap model penilaian pasti memiliki cara pandang, kekuatan, dan juga kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bahas pada presentasi kali. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Faisal Solahuddin, ada Andriana Apriza, ada Diana Amelia, ada Risa Adinda Lestari, ada Naisa Ivania Putri, dan yang terakhir ada Regita Indah Cahyani. Oke, pada pembahasan ini kita akan mempelajari tentang penilaian aktiva dan juga penentuan laba alternatif dalam akuntansi. Nah, selama ini kan banyak perusahaan yang ternyata menggunakan historical cost atau biaya historis sebagai bahan dasar catatan mereka kan. Nah, artinya jadi nantinya tuh aset itu dicatat berdasarkan harga saat aset tersebut dibeli. Namun ternyata ditemukan metode ini memiliki kelemahan, terutama ketika terjadi perubahan harga atau inflasi. Nah, nilai aset yang dicatat kadang itu tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Karena itu muncul nih berbagai model alternatif dalam akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang lebih relevan dan nantinya lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Model-model tersebut menilai aset dengan pendekatan yang berbeda, misalnya nih tentang terkait harga pasar saat ini, nilai jual, atau terkait manfaat ekonomi di masa depan. Dalam penilaian aset dan kewajiban terdapat 4 atribut utama yang dapat digunakan dalam akuntansi. Misalnya apa tuh? Yang pertama nih ada historical cost atau biaya historis. Jadi historical cost itu nilai aset berdasarkan harga saat aset tersebut diperoleh di masa lalu. Jadi catatannya nanti mengikuti harga awal transaksi ketika transaksi itu terjadi. Contoh nih, misal perusahaan itu membeli mesin seharga 1 juta rupiah. Nah, maka nilai mesin ini dicatat sebesar harga tersebut meskipun harga pasar sekarang ini sudah berubah. Lalu yang kedua ada current entry price atau replacement cost. Jadi replacement cost itu biaya yang nantinya harus dikeluarkan jika perusahaan itu membeli aset yang sama pada saat ini. Jadi fokusnya itu ke harga pengganti sekarang. Misal nih, mesinnya kan dulu belinya 100 juta. Nah, sekarang mungkin kalau misal kita beli harganya itu 140 juta, maka replacement cost-nya adalah 140 juta. Yang ketiga ada current exit price atau net realizable value. Jadi net realizable value ini adalah nilai yang nantinya akan kita terima jika asetnya dijual saat ini. Contoh, tadi kan mesin tadi kita beli 1 juta, terus bisa kita jual dengan harga 120 juta, maka nilai realisasi bersihnya adalah 120 juta. Yang keempat ada present value atau nilai sekarang. Jadi arus kas yang diperkirakan itu akan dihasilkan aset di masa depan. Jadi metode ini melihat manfaat ekonomi yang nantinya akan diterima perusahaan. Nah, semakin besar manfaat ekonomi di masa depan, maka semakin tinggi nilai asetnya. Selanjutnya, dalam akuntansi terdapat 2 satuan pengukuran yang nantinya digunakan untuk menilai aset dan juga kewajiban. Yang pertama adalah money atau uang. Jadi pengukuran ini menggunakan nominal uang yang biasa tanpa mempertimbangkan perubahan daya beli akibat inflasi. Jadi nantinya uang ini dianggap tetap stabil. Lalu yang kedua ada purchasing power atau daya beli. Nah, di metode ini nilai uang itu disesuaikan dengan perubahan tingkat harga uang atau inflasi. Jadi pendekatan daya beli itu dianggap lebih realistis. Kenapa? Karena pendekatan ini itu memperhatikan kondisi ekonomi yang nantinya berubah dari waktu ke waktu. Jadi laporan keuangan itu juga bisa mencerminkan nilai yang lebih sesuai dengan keadaan saat ini atau keadaan sebenarnya. Nah, berdasarkan kombinasi atribut penilaian dan berdasarkan pengukuran, terdapat 8 model penilaian aset dengan penentuan laba dalam akuntansi. Jadi yang pertama ada historical cost accounting. Nah, model ini pakai biaya historis sebagai dasar pencatatan. Lalu yang kedua ada replacement cost accounting. Jadi kalau model ini dia itu pakainya harga pengganti saat ini. Lalu yang ketiga ada net realizable value accounting. Nah, model ini menggunakan nilai jual atau nilai realisasi bersih. Nah, keempat ada present value accounting, yaitu model yang menggunakan nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Lalu yang kelima ada general price level accounting. Nah, di model ini kita akan menyesuaikan laporan keuangan dengan perubahan tingkat harga umum atau inflasi. Yang keenam ada general price level replacement cost accounting. Di model ini kita menggabungkan nih penyesuaian inflasi dengan replacement cost yang sempat kita jelaskan tadi. Lalu yang ketujuh ada general price level net realizable value accounting. Nah, model ini menggabungkan penyesuaian inflasi dengan net realizable. Nah, tadi kan sama replacement cost. Sekarang
dibandingkan atau digabungkan dengan realizable value. Lalu yang ke-8 ada general price level present value accounting. Nah, model ini menggabungkan penyesuaian inflasi dengan present value. Dari 8 model ini dapat kita lihat bahwa ternyata akuntansi terus berkembang ya untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, akurat dan juga sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Oke teman-teman, jadi pada slide yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai model present value atau bisa disingkat sebagai PV gitu ya. Jadi model present value ini adalah metode penilaian yang memperhitungkan nilai waktu uang untuk menentukan nilai wajar suatu aset pada saat ini. Jadi ide dasarnya adalah uang yang kita terima hari ini itu nilainya lebih tinggi dibandingkan uang yang diterima di masa depan. Oleh karena itu model ini itu mendiskontokan seluruh arus kas masa depan ke nilai masa kininya. Jadi secara teoritis teman-teman, model present value ini dipandang sebagai model akuntansi yang paling unggul karena mampu mencerminkan nilai ekonomis aset secara akurat dan juga sangat relevan. Untuk apa? Untuk mendukung pengambilan keputusan suatu investasi begitu. Jadi model ini juga merupakan salah satu atau satu-satunya bahkan yang mempertimbangkan time value of money secara eksplisit begitu. Namun, dan ini juga perlu digarisbawahi ya teman-teman. Meskipun unggul secara teori, model present value ini menghadapi 3 kelemahan yang bisa dibilang secara praktisnya atau implementasinya begitu. Yang pertama adalah model ini itu mensyaratkan estimasi arus kas bersih di masa depan beserta timing penerimaannya. Nah ini bukan hal yang mudah teman-teman, karena masa depan itu selalu dipenuhi dengan ketidakpastian kan. Tidak ada yang bisa memastikan dengan tepat berapa sih arus kas yang akan dihasilkan suatu aset di tahun depan begitu, apalagi 5 hingga 10 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, diperlukan juga pemilihan tingkat diskonto yang sangat tepat. Tingkat diskonto yang berbeda itu akan menghasilkan nilai yang sangat berbeda juga teman-teman. Pertanyaannya adalah tingkat diskonto mana yang benar-benar bisa mencerminkan risiko aset tersebut. Tidak ada jawaban tunggal maupun objektif teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah ketika model ini diterapkan pada penilaian aset ya secara individual, dibutuhkan juga alokasi arus kas di masa depan dari masing-masing aset tersebut teman-teman. Padahal teman-teman, pada kenyataannya sebuah aset itu sangat jarang untuk bekerja sendiri kan. Ia itu beroperasi bersama dengan aset lain dalam sebuah sistem. Akibatnya apa? Akibatnya adalah proses alokasi ini bersifat arbiter teman-teman, atau sewenang-wenangnya begitu. Dan justru itu akan mengurangi dari objektivitas laporan keuangan. Nah, inilah yang membuat model present value ini meskipun ideal secara konseptual ya, tapi masih sulit diadopsi secara penuh dalam praktik akuntansi sehari-hari. Baik, kita masuk ke slide berikutnya yang membahas definisi dari 2 atribut pengukuran yang pertama, yaitu historical cost atau replacement cost teman-teman. Seperti yang kita ketahui nih, ada 4 atribut yang bisa digunakan untuk mengukur aset dan juga kewajiban dalam suatu laporan keuangan. Nah, 2 yang pertama adalah historical cost dan juga replacement cost. Nah, keduanya ini sama-sama mencerminkan harga perolehan suatu aset, namun dari sudut pandang atau sudut waktu yang berbeda teman-teman. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari historical cost atau biaya historis. Nah, biaya historis ini merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan pada saat aset pertama kali diperoleh. Nah, dengan kata lain, ini adalah harga transaksi aktual yang terjadi di masa lalu teman-teman. Misalnya nih, suatu perusahaan membeli sebuah mesin atau suatu mesin dengan harga 100 juta di tahun lalu. Maka mesin tersebut itu akan dicatat dan juga dilaporkan sebesar 100 juta, terlepas dari berapapun harganya saat ini atau harganya sekarang. Nah, historic cost ini itu berorientasi pada masa lalu dan merupakan dasar dari harga perolehan awal. Nah, metode ini tuh memiliki keunggulan dalam hal kemudahan dan juga verifikasinya teman-teman. Angkanya itu dapat dikonfirmasi dan juga dibuktikan melalui transaksi nyata. Namun, kelemahannya adalah nilai yang dilaporkan itu bisa saja jauh berbeda dari nilai ekonomisnya yang sesungguhnya di saat ini begitu. Nah, berbeda dengan itu, replacement cost ini ada atau disebut sebagai biaya penggantian gitu ya. Nah, replacement cost ini mengukur berapa yang harus dibayar saat ini untuk memperoleh aset yang sama atau yang setara gitu. Ini bukan lagi harga pembelian di masa lalu seperti historical cost, melainkan harga yang diperoleh dari pasar saat ini. Jadi jika mesin yang sama itu harganya 140 juta di pasaran, maka inilah yang akan digunakan sebagai replacement cost teman-teman. Nah, replacement cost ini berorientasi pada masa kini dan juga mencerminkan dari entry price
atau entry price ini yaitu harga perolehan dari sisi pasar input. Nah, metode ini itu dianggap lebih relevan teman-teman dalam mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Namun juga memerlukan penilaian yang lebih kompleks karena harga pasar kan terus berubah gitu ya. Jadi perbedaan mendasar antara kedua ini terletak di titik waktunya teman-teman, titik waktu pengukurannya. Kalau historical cost itu melihat ke belakang atau masa lalunya, sementara replacement cost ini melihat dari kondisi harga pasar saat ini. Seperti itu. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai dua atribut yang belum kita bahas, yakni net realizable value dan juga present atau capitalized value. Jadi kedua atribut ini tuh melengkapi framework pengukuran yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi net realizable value itu merupakan nilai bersih yang dapat direalisasi. Nah, ini merupakan sejumlah kas atau setara kas yang akan diterima apabila kita menjual aset saat ini, setelah juga dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan tersebut begitu. Jadi biaya ini diartikan sebagai jumlah yang harus dibayarkan untuk menebus suatu kewajiban pada saat ini. Sebagai contoh konkretnya, jika kita memiliki mesin yang dapat dijual nih di pasar dengan harga 85 juta, namun juga diperlukan biaya penjualan sebanyak 5 juta gitu ya, maka net realizable value-nya adalah 80 juta teman-teman. Nah, itulah yang akan kita catat. Kemudian net realizable value itu berorientasi pada masa kini, sama seperti replacement cost tadi ya kita bahas. Namun bedanya net realizable value itu dilihat dari sisi exit price atau harga keluarnya, yaitu harga yang diperoleh saat melepas aset ke pasar. Sementara replacement cost yang kita bahas tadi itu melihat dari sisi entry price atau harga yang masuk. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat penting teman-teman, dimana replacement cost itu berapa yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan aset, sedangkan net realizable value itu berapa yang akan kita terima jika melepas aset tersebut begitu. Nah, atribut yang keempat atau yang terakhir adalah present value atau capitalized value. Nah, inilah yang atribut yang paling erat kaitannya dengan model present value teman-teman, yakni present value itu didefinisikan sebagai nilai kini dari arus kas bersih yang diharapkan di masa depan dari penggunaan suatu aset gitu ya kan. Atau dari sisi kewajiban, ini adalah nilai kini dari arus kas keluar yang diperkirakan akan dibutuhkan untuk menebus kewajiban tersebut begitu. Jadi sebagai ilustrasi ya, bayangkan sebuah mesin yang diperkirakan untuk menghasilkan arus kas bersih sebesar 20 juta per tahun selama 5 tahun ke depan gitu. Nilainya itu 20 juta di tahun kelima. Tentu kan nilainya tidak akan sama nih dengan 20 juta di hari ini gitu ya. Maka seluruh aset kas tersebut itu didiskontokan menggunakan tingkat bunga yang sesuai dengan untuk apa? Untuk mendapatkan nilai kininya begitu. Dan juga present value itu berorientasi pada masa depan teman-teman, atau bersifat discounted cash flow. Nah, inilah yang menjadikan paling unggul secara teoritis. Karena apa? Karena mencerminkan nilai ekonomi sesungguhnya dari suatu aset begitu. Namun yang harus kita bawa juga seperti yang sudah kita bahas gitu ya, justru karena bersifat atau berbasis estimasi masa depan, maka atribut ini tuh cukup sulit teman-teman untuk diterapkan dalam praktik. Jadi jika kita simpulkan dari keempat atribut yang kita bahas tadi, historical cost itu melihat dari masa lalu, replacement cost dan juga net realizable value itu melihat dari masa kini atau presentnya, dan juga present value itu menetap ke masa depan atau bersifat future seperti itu. Membahas mengenai historical cost accounting atau akuntansi biaya historis. Jadi metode ini adalah metode akuntansi yang menggunakan biaya perolehan awal sebagai dasar pencatatan aset, kewajiban maupun elemen laporan keuangan lainnya. Jadi nilai yang dicatat dalam nilai saat transaksi pertama kali terjadi itu bukan nilai pasar saat ini. Nah, historical cost accounting ini memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama, penggunaan biaya historis sebagai dasar pengukuran, yang artinya semua pencatatan itu mengacu pada harga awal transaksi. Yang kedua, asumsi unit moneter yang stabil, yaitu anggapan bahwa nilai uang dianggap tetap atau tidak berubah meskipun dalam kenyataannya bisa terjadi inflasi atau deflasi. Yang ketiga, prinsip pencocokan atau matching principle, di mana pendapatan harus dipasangkan dengan
dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Dan yang terakhir adalah prinsip realisasi, yaitu pendapatan diakui ketika transaksi benar-benar sudah terjadi atau terrealisasi. Nah, dari pendekatan ini laba akuntansi itu dihitung dari selisih antara pendapatan yang telah direalisasikan dengan biaya historis yang terkait. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode ini itu unggul dari sisi objektivitas dan keandalan karena berdasarkan transaksi nyata yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana metode historical cost itu diterapkan dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan berbasis biaya historis itu disusun berdasarkan nilai perolehan awal aset dalam transaksi. Jadi, angka yang ditampilkan itu merupakan angka historis, bukan nilai terkini. Nah, metode ini itu memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah timing error atau kesalahan waktu. Maksudnya, nilai aset yang tercatat itu bisa jadi berasal dari harga lama sehingga tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Contohnya, perusahaan itu membeli tanah seharga 500 juta 10 tahun lalu. Nah, dalam laporan keuangan nilainya itu tetap 500 juta, padahal sekarang nilai pasar itu bisa saja 2 miliar. Yang kedua adalah measurement unit error atau kesalahan satuan pengukuran. Nah, hal ini terjadi karena akuntansi biaya historis itu menganggap nilai uang stabil, sehingga perubahan daya beli akibat inflasi atau deflasi itu tidak tercermin. Nah, tapi metode ini juga punya kelebihan. Yang pertama yaitu mudah diinterpretasikan karena menggunakan angka nominal yang jelas dan berasal dari transaksi yang nyata. Kedua, lebih objektif dan dapat diverifikasi. Tetapi kelemahannya laporan ini itu menjadi kurang relevan ketika kondisi ekonomi berubah drastis, misalnya saat terjadinya inflasi. Selanjutnya kita masuk ke replacement cost accounting atau akuntansi biaya penggantian. Nah, berbeda dengan historical cost yang menggunakan harga perolehan awal, replacement cost accounting ini menilai aset berdasarkan biaya penggantian saat ini, yaitu berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengganti aset tersebut sekarang. Tujuannya adalah agar nilai aset lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual. Nah, ada beberapa ciri penting dalam pendekatan ini. Yang pertama, nilai aset itu menyesuaikan kondisi ekonomi terkini, sehingga laporan menjadi lebih relevan. Misalnya, mesin yang dulu dibeli seharga 100 juta, sekarang biaya penggantiannya itu 150 juta. Nah, maka nilai yang lebih diperhatikan adalah yang 150 juta. Kedua, pendapatan tetap diakui melalui prinsip realisasi. Jadi, pendapatan hanya diakui saat benar-benar terjadi. Ketiga, laba operasi dipisahkan dari keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai aset. Artinya, perusahaan bisa membedakan mana laba yang berasal dari aktivitas operasional dan mana keuntungan yang muncul karena kenaikan nilai aset. Nah, selain itu, dibedakan juga antara keuntungan yang sudah terrealisasi dan yang belum terrealisasi. Nah, kemudian di slide ini akan membahas mengenai replacement cost financial statement, yaitu laporan keuangan yang menggunakan nilai penggantian aset sesuai kondisi pasar saat ini. Laporan ini itu dinilai lebih mampu menunjukkan kondisi ekonomi aktual perusahaan dibandingkan dengan historical cost financial statement. Nah, tapi pendekatan ini juga memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, masih ada kemungkinan kesalahan waktu, terutama dalam pengukuran laba operasi. Yang kedua, dapat terjadi kesalahan satuan pengukuran karena tetap dipengaruhi perubahan nilai uang. Nah, tetapi tetap ada kelebihannya. Yang pertama, laporan ini itu lebih relevan dalam menilai aset karena menggunakan biaya penggantian saat ini. Jadi jika harga berubah, nilai aset juga lebih mengikuti perubahan harga tersebut. Yang kedua, laporan ini memberikan gambaran ekonomi yang sebenarnya, khususnya untuk nilai aset dan juga biaya barang. Nah, tapi tantangannya adalah proses penilaiannya itu lebih rumit karena membutuhkan estimasi harga pasar terbaru. Pada bagian kali ini, peneliti mulai membahas tentang Net Realizable Value atau NRV dan model akuntansi berbasis General Price Level atau GPL. Pada model NRV, model ini berfokus pada jika aset dijual sekarang, berapa uang yang benar-benar diperoleh perusahaan. Jadi fokusnya di harga beli saat ini, bukan di harga masa lalu atau historical cost. Contohnya, sebuah tanah dibeli dengan harga 500 juta beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang jika dijual bisa laku 800 juta, maka menurut NRV, nilai aset yang lebih relevan adalah pencatatannya adalah 800 juta karena itu merupakan nilai ekonomi saat ini. Model NRV ini memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama, menggunakan Net Realizable Value sebagai dasar penilaian aset.
model karakteristik yang kedua menggunakan asumsi bahwasanya nilai uang itu stabil atau stable monetary unit. Maksud dari model kedua ini adalah inflasi masih belum diperhitungkan. Lalu ada model yang ketiga yaitu meninggalkan realization principle, yaitu kenaikan nilai aset langsung diakui walaupun aset belum terjual. Dan karakteristik yang terakhir atau keempat adalah memisahkan antara laba operasional dengan keuntungan atau kerugian akibat kenaikan maupun penurunan nilai aset yang disebut dengan holding gains dan losses. Contoh dari model keempat ini, misalnya perusahaan memperoleh laba penjualan sebesar 50 juta, lalu harga tanah perusahaan itu naik 200 juta, maka laba operasional 50 juta dipisahkan dari keuntungan kenaikan nilai tanah 200 juta agar informasi keuangan itu lebih jelas. Kemudian peneliti mulai melakukan evaluasi terhadap model NRV ini. Kelebihannya model ini tidak memiliki timing errors karena perubahan nilai langsung diakui saat terjadi. Jadi laporan keuangan menjadi lebih cepat mencerminkan kondisi perusahaan ekonomi saat ini. Namun model ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu memiliki measuring unit errors karena inflasi belum diperhitungkan. Artinya nilai uang yang digunakan masih bisa menyesatkan akibat perubahan daya beli. Dari sinilah peneliti mulai mengenalkan apa itu model General Price Level atau GPL, yaitu penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi atau perubahan tingkat harga umum. Tujuannya supaya laporan keuangan tidak hanya melihat angka nominal uang saja, tetapi juga mempertimbangkan perubahan daya beli masyarakat. Peneliti menjelaskan bahwa ada 3 model akuntansi berbasis GPL. Yang pertama itu ada GPL Adjusted Historical Cost Accounting, yaitu historical cost yang disesuaikan dengan inflasi. Yang kedua ada GPL Adjusted Replacement Cost Accounting, yaitu replacement cost yang juga disesuaikan dengan perubahan daya beli uang. Dan yang ketiga adalah GPL Adjusted Net Realizable Value Accounting, yaitu NRV yang sudah memperhitungkan inflasi sehingga dianggap lebih lengkap. Dan setelah ditelusuri dengan evaluasi terhadap ketiga model tersebut, pada akhirnya peneliti menyimpulkan bahwasanya model yang paling lengkap adalah GPL Adjusted Net Realizable Value Accounting karena model ini mampu menghilangkan timing errors maupun measuring unit errors, serta paling relevan dalam menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya karena juga memperhatikan inflasi. Pada episode pertama ini saya akan menjelaskan mengenai GPL Adjusted Net Realizable Value Accounting, yaitu salah satu model akuntansi yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan akuntansi biaya historis atau historical cost accounting, terutama pada kondisi ekonomi yang mengalami perubahan harga atau inflasi. Nah, secara sederhana, model ini itu bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan terhadap kondisi ekonomi aktual dengan memperhitungkan perubahan daya beli uang serta nilai realisasi aset. Nah, model ini itu memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama itu ada penggunaan net realizable value sebagai atribut elemen laporan keuangan. Maksudnya itu adalah aset maupun elemen keuangan lainnya tidak lagi dicatat berdasarkan harga perolehan di masa lalu, tapi berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan apabila aset tersebut dijual atau dikonversi menjadi cash. Nah, pendekatan ini laporan keuangan itu dianggap lebih mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya pada saat laporan. Lalu ada penggunaan General Purchasing Power sebagai unit pengukur, yang mana dalam model ini seluruh angka dalam laporan keuangan itu disesuaikan dengan perubahan daya beli umum masyarakat. Nah, hal ini penting terutama saat inflasi tinggi karena nilai uang itu selalu berubah. Jika perusahaan tetap menggunakan nilai historis tanpa penyesuaian inflasi, maka laporan keuangan itu dapat menjadi kurang akurat dan kurang relevan. Karakteristik yang ketiga itu ada pengabaian prinsip realisasi. Dalam akuntansi tradisional, laba biasanya hanya diakui ketika transaksi benar-benar terjadi. Namun pada model ini, itu perubahan nilai ekonomi dapat diakui walaupun belum direalisasikan melalui transaksi jual beli.
Tujuannya agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran ekonomi yang lebih aktual. Lalu karakteristik yang keempat itu ada dikotomisasi antara operating income dan holding gains atau loss. Artinya model ini itu membedakan pendapatan yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan dengan keuntungan atau kerugian yang timbul karena perubahan nilai aset selama dimiliki perusahaan. Karakteristik yang terakhir ada pemisahan antara realized dan unrealized gains and loss, yang mana keuntungan dan kerugian yang sudah benar-benar terjadi dibedakan dengan masih berupa potensi perubahan nilai. Nah, pemisahan ini penting agar pengguna laporan keuangan itu dapat memahami sumber perubahan laba perusahaan secara lebih jelas. Secara keseluruhan, model GPL Adjusted Net Realizable Value Accounting ini mencoba menghasilkan laporan keuangan yang lebih realistis, relevan, dan juga sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini dibandingkan dengan media sosial. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai evaluasi laporan GPL dan NRC. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, model ini itu dipengaruhi 4 kriteria utama dalam menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Yang pertama itu ada tidak mengandung timing errors atau kesalahan waktu pengakuan. Nah, artinya itu apa? Artinya perubahan nilai diakui pada periode yang sama ketika perubahan tersebut terjadi. Sebagai contoh, apabila terjadi kenaikan atau penurunan nilai ekonomi suatu aset, dampaknya itu langsung dicatat pada periode berjalan sehingga informasi yang disajikan itu menjadi lebih tepat waktu dan tidak tertunda. Kriteria yang kedua itu ada tidak mengandung measuring unit errors, yaitu kesalahan akibat penggunaan satuan pengukuran yang tidak stabil. Nah, seperti yang diketahui bahwa nilai uang itu dapat berubah akibat inflasi. Oleh karena itu, model ini menggunakan konsep general purchasing power atau daya beli umum agar laporan keuangan lebih konsisten dan tidak mengalami distorsi akibat perubahan nilai mata uang. Yang ketiga itu ada interpretable atau mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Nah, hal ini itu disebabkan karena informasi yang disajikan itu menggunakan satuan daya beli yang lebih konsisten dan menggambarkan kondisi ekonomi nyata. Dengan demikian, investor, kreditor maupun pihak manajemen itu lebih mudah memahami posisi keuangan perusahaan. Lalu kriteria yang keempat itu adalah relevan. Nah, relevan ini berarti informasi yang disajikan memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi karena model ini menggunakan nilai yang lebih mendekati kondisi pasar saat ini. Maka informasi yang dihasilkan itu dinilai lebih relevan dibandingkan data historis semata. Nah, dari keempat kriteria ini itu dapat disimpulkan bahwa model GPL NRV mampu memberikan kualitas informasi akuntansi yang cukup baik karena mampu mengurangi distorsi akibat inflasi sekaligus meningkatkan relevansi laporan keuangan. Selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai latar belakang berkembangnya current value accounting di Australia pada tahun 1970. Nah, pada periode tahun 1970 itu merupakan masa yang penting dalam perkembangan akuntansi di Australia karena pada saat itu mulai muncul kesadaran bahwa sistem akuntansi berbasis biaya historis itu sudah tidak cukup relevan dalam kondisi ekonomi tertentu. Nah, terdapat 3 faktor pendorong utama dalam perkembangan ini. Yang pertama itu adalah tingginya tingkat inflasi di Australia. Nah, pada masa itu Australia itu mengalami inflasi yang cukup signifikan sehingga nilai uang mengalami penurunan daya beli. Nah, akibatnya itu laporan keuangan berbasis harga historis menjadi kurang mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Misalnya, aset yang dibeli bertahun-tahun itu sebelumnya tetap dicatat dengan harga lama, padahal nilai ekonominya itu sudah berubah secara signifikan. Faktor yang kedua itu adalah berkembangnya literatur akuntansi baik di Australia maupun secara internasional. Nah, banyak akademisi dan peneliti mulai mengkritik model historical cost accounting karena model ini itu sudah dianggap tidak lagi relevan pada masa inflasi tinggi. Mereka mulai mengusulkan penggunaan pendekatan current value accounting yang lebih mencerminkan nilai kini. Lalu faktor yang ketiga itu adalah dukungan dari badan penyusun standar internasional seperti ISP dan berbagai lembaga profesional lainnya. Organisasi tersebut mulai mempertimbangkan pendekatan akuntansi yang lebih berbasis nilai kini untuk meningkatkan relevansi informasi keuangan. Nah, karena ketiga faktor ini itu Australia mulai bergerak menuju sistem akuntansi berbasis current value accounting. Nah, sebagai upaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih realistis dan lebih sesuai dengan kondisi ekonomi aktual. Baik, selanjutnya adalah slide yang menjelaskan mengenai proses perkembangan standar akuntansi melalui beberapa exposure graph
atau rancangan standar yang diterbitkan oleh AARS antara tahun 1974 hingga 1978. Nah, exposure draft ini dapat dipahami sebagai rancangan awal standar yang diterbitkan sebelum menjadi standar resmi. Yang pertama itu ada exposure draft 7 tahun 1974 yang berjudul Accounting for Change in the Purchasing Power of Money. Nah, fokus utama dari draft ini itu adalah membahas dampak perubahan daya beli uang terhadap laporan keuangan. Draft ED7 ini muncul sebagai respons terhadap inflasi yang menyebabkan informasi keuangan historis menjadi kurang relevan. Kemudian yang kedua itu ada Exposure Draft 9 tahun 1977 yang berjudul A Method of Current Value Accounting. Nah, pada tahap ini mulai diusulkan metode akuntansi berbasis nilai kini atau current value untuk digunakan dalam pelaporan keuangan. Tujuannya itu adalah menghasilkan angka laporan keuangan yang lebih mencerminkan nilai ekonomi aktual. Selanjutnya itu ada Exposure Draft 10 Years of 1978 yang membahas mengenai pengakuan laba dan rugi atas kepemilikan sumber daya moneter dalam konteks current value accounting. Nah, draft ini itu mencoba memberikan pedoman terkait bagaimana perusahaan harus mengakui perubahan nilai ekonomi atas aset yang dimiliki. Nah, perkembangan berbagai exposure draft ini akhirnya mengarah pada pembentukan SAP1 yang berjudul Current Cost Accounting. Nah, SAP1 ini mulai diperkenalkan pada tahun 1977 sebagai bagian dari perkembangan standar professional accounting di Australia. Standar ini juga disertai berbagai penjelasan tambahan guna memperkuat penerapannya di dunia praktik. Baik, penjelasan yang terakhir adalah penjelasan mengenai implementasi SAP1 Current Cost Accounting sekaligus kesimpulan dari pembahasan keseluruhan. Nah, SAP1 secara resmi ini diterbitkan sebagai standar profesional pada November 1983, yang mana standar ini menjadi salah satu upaya negara Australia dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan di tengah kondisi ekonomi yang berubah. Nah, berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Jones & Love, jumlah perusahaan yang mengadopsi SAP1 ini meningkat cukup signifikan sejak pertengahan tahun 1980-an. Hal ini itu menunjukkan bahwa perusahaan mulai melihat manfaat penggunaan pendekatan biaya kini dibandingkan pendekatan biaya historis. SAP juga menggunakan pendekatan replacement cost, yaitu metode pengukuran aset dan liabilitas berdasarkan biaya penggantian saat ini. Jadi, perusahaan itu menilai aset berdasarkan biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset serupa pada kondisi sekarang. Selain itu, SAP1 juga mengakui adanya laba maupun rugi, baik yang sudah direalisasikan maupun yang belum direalisasikan, terutama terkait perubahan nilai aset selama masa kepemilikan. Selanjutnya, kesimpulan dari keseluruhannya itu apabila dibandingkan dengan model-model lain, GPL Adjusted Net Realizable Value Accounting itu merupakan satu-satunya model yang memenuhi keempat kriteria evaluasi, yaitu tidak mengandung timing errors, tidak mengandung measuring unit errors, mudah dipahami dan juga relevan. Namun demikian dalam praktiknya di Australia, lebih memilih model berbasis replacement cost sebagai pendekatan dominan dalam standar akuntansi. Jadi Australia itu lebih memilih model yang berbasis replacement cost itu daripada model GPL Adjusted Net Realizable Value Accounting. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan standar akuntansi itu tidak hanya aspek teoritis yang dipertimbangkan, tetapi juga kemudahan implementasi, kebutuhan praktik bisnis, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Oke teman-teman, sebelum kita menutup presentasi kali ini, izinkan kami untuk merangkum poin-poin utama yang telah kita bahas sebelumnya, di mana kita telah melihat nih bahwa dalam model akuntansi ya, itu tidak ada satu model penilaian yang benar-benar sempurna teman-teman. Model present value itu memang memiliki cara terbaik dan secara teoritis karena mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money gitu ya. Namun ia juga menyimpan kelemahan praktis yang cukup nyata, dimana mulai dari sulitnya estimasi arus kas, pemilihan diskon rate yang cukup sulit juga, hingga alokasi yang arbiter teman-teman.
Pada akhirnya, pilihan model penilaian itu bukan sekedar soal teknis akuntansi, tapi ia juga mencerminkan dari filosofi dan juga nilai yang ingin disampaikan oleh laporan keuangan kepada para penggunanya, begitu ya. Dengan demikian, presentasi yang dapat kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.